Apakah kalian tahu kapan Masjid Al-Azhar dibangun? Masjid Al-Azhar dibangun oleh Jauhar Asyikili atas perintah Khalifah Al-Mu'izzuddinillah. Masjid ini mulai dibangun pada Sabtu 24 Jumadil Awal tahun 359 Hijriah, bertepatan dengan 7 Mei 970 Masehi. Pembangunannya memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Ini merupakan masjid pertama yang dibangun di kota Kairo dan selesai dibangun pada Jumat 7 Ramadan 361 Hijriah atau 23 Juni 972 Masehi. Lalu masjid ini pun diresmikan pada hari itu juga, ditandai dengan pelaksanaan sholat Jumat untuk pertama kalinya. Atas dasar itu, setiap tanggal 7 Ramadan ditetapkan sebagai hari jadi Al-Azhar. Hal ini berdasarkan instruksi dari Syekh Ahmad At-Thayyib, Grand Syekh Al-Azhar. Tahun ini Al-Azhar telah berumur 1083 tahun. Dari sinilah sejarah panjang Al-Azhar dimulai hingga menjadi kiblatnya ilmu dan mencetak ulama-ulama dunia yang eksistensinya terjaga sampai sekarang. Al-Azhar dibangun menggunakan gaya arsitektur khas Fatimiyah. Dibangunnya masjid ini sebagai simbol rohani dan mimbar dakwah dinasti Fatimiyah sampai menjadi masjid resmi dinasti ini. Dalam penamaan Masjid Al-Azhar, para sejarawan berbeda pendapat. Setidaknya ada 3 pendapat, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa kalimat Al-Azhar berasal dari nama putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka mereka memberi masjid mereka dengan nama Al-Azhar sebagai bentuk lain dari kata Az-Zahra. Pendapat ini merupakan yang paling tepat. Pendapat kedua menyatakan bahwa nama Al-Azhar muncul sebab fenomena sosial demografis yang berhubungan dengan tata letak kota Kairo, karena pada masa itu, masa Al-Aziz Billah, pembangunan istana-istana sangatlah gencar hingga disebut sebagai istana-istana Az-Zahirah atau Qusur Az-Zahirah. Istana-istana tersebut mengelilingi masjid utama dinasti Fatimiyah ini. Lalu ketika istana-istana itu hancur karena terkikis zaman, maka untuk mengingat dan mengenang masa kejayaan tersebut, masjid pemerintahan ini mereka namai Al-Azhar. Pendapat terakhir mengatakan bahwa nama Al-Azhar berasal dari kalimat Al-Istihar yang berarti berkembang pesat. Pendapat ini muncul karena sifat optimisme pendirinya. Dia percaya bahwa Al-Azhar nantinya akan menebarkan keilmuannya sebagaimana bunga yang dalam bahasa Arab disebut zahroh, menebarkan keharuman. Pembelajaran di Masjid Al-Azhar dimulai dengan pembelajaran fikih, ilmu keagamaan, filsafat, dan tauhid yang diajarkan oleh ulama-ulama dan fuqaha pada masa itu. Pembelajaran ini menggunakan sistem halakoh yang sudah ada sejak Safar 365 Hijriah atau Oktober 975 Masehi. Kemudian para penguasa dinasti Fatimiyah memperluas bangunan masjid, menetapkan wakaf khusus untuk proses pembangunannya dan menjadikannya sebagai akademi keilmuan serta membangun tempat tinggal untuk pelajar. Singkat cerita, bergantilah kekuasaan dinasti Fatimiyah ditandai dengan datangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Pada masa dinasti Ayyubiyah ini, Al-Azhar sempat ditutup selama hampir 1 abad. Hal ini dilakukan untuk membersihkan pengaruh ajaran Syiah, lalu diubahlah Al-Azhar dari Syiah ke Sunni. Sebagai gantinya, Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan madrasah 4 madhab Sunni di sekitar Al-Azhar. Lalu pada masa dinasti Mamluk atas perintah Raja Az-Zuhair Biblis diadakanlah rekonstruksi dan perluasan Masjid Al-Azhar. Ia juga membuka kembali aktivitas belajar mengajar dan khutbah di Masjid Al-Azhar pada tahun 665 Hijriah atau 1266 sampai 1267 Masehi. Hal ini mendapatkan sambutan hangat dari semua kalangan, terutama penduduk Mesir saat itu. Para ulama dan penuntut ilmu pun berbondong-bondong datang ke Mesir untuk belajar di Al-Azhar. Hal ini sampai menjadikan Al-Azhar sebagai kiblatnya keilmuan Islam. Para penguasa dinasti Mamluk juga sangat memperhatikan dan memelihara eksistensi Al-Azhar. Harta, wakaf, infak, dan sedekah senantiasa datang dari para muhsinin untuk menjamin kesejahteraan para pendidik dan pelajar. Aktivitas keilmuan di Al-Azhar sempat terjadi kekosongan pada masa Sultan Salim dari dinasti Utsmaniyah lantaran dikirimnya sejumlah ulama Al-Azhar ke Astana, yaitu ibu kota dinasti Utsmaniyah kala itu. Akan tetapi pada masa-masa terakhir kekuasaan mereka, para penguasa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk tetap menjaga nama Al-Azhar dan keagungan Al-Azhar. Nah, itulah sejarah singkat Masjid Al-Azhar. Jika kalian suka dengan video ini, maksud untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Kita Syakirin Awi, Ma'assalamah.